Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Muhammad Nur Fajri Syam dengan NIM 240209500028 akan menjelaskan 4 infografis yang telah saya buat. Untuk itu kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan infografis pertama saya yakni sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah serangkaian komponen elektronik yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk memproses data menjadi informasi yang berguna. Sistem komputer ini terbagi atas 3, yakni yang pertama hardware, kedua software, dan ketiga brainware. Pertama saya akan menjelaskan mengenai hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh pada sistem komputer. Contoh perangkat keras yakni meliputi perangkat input-output, media penyimpanan, dan pemrosesan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai perangkat output. Perangkat output adalah alat yang berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan dan manipulasi data komputer ke dalam berbagai bentuk informasi kepada pengguna. Contohnya seperti monitor, speaker, dan printer. Kemudian yang kedua yaitu perangkat input. Perangkat input atau perangkat masukan adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer, contohnya seperti keyboard, mouse, dan mikrofon. Kemudian ada media penyimpanan. Adalah suatu peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk penyimpanan baik data, file, ataupun program komputer. Contohnya yaitu RAM, hard disk, CD, dan floppy disk. Kemudian yang terakhir yaitu pemrosesan. Processing adalah peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau perintah. Keseluruhan komponen processing harus dirakit dengan benar dan tepat. Contohnya seperti prosesor, motherboard, dan power supply. Kemudian kita masuk ke bagian software. Software atau perangkat lunak adalah program yang dijalankan oleh sistem komputer. Nah, software ini terbagi atas 2, yakni yang pertama sistem operasi dan kemudian ada juga program aplikasi. Pertama saya akan menjelaskan sistem operasi. Perangkat lunak ini dirancang secara khusus untuk membuat dan mengatur serangkaian bahasa pemrograman. Dalam proses pengerjaannya, meskipun sudah ada software khusus yang digunakan untuk menulis bahasa pemrograman, namun kita tetap membutuhkan software pendukung lainnya. Contohnya itu yang pertama Novel. Novel Netware adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan besar yakni IBM sejak tahun 1983. Contoh dari Novel yaitu Network 286, 2.x, dan Network 6.5. Kemudian yang kedua yakni Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan dan dimiliki oleh Microsoft. Menjadi salah satu sistem operasi komputer yang paling populer di dunia karena digunakan hampir 90% oleh pengguna di seluruh dunia. Contoh dari Windows yakni Windows 1.0, Windows XP, hingga Windows 10. Kemudian kita masuk ke Unix atau Linux. Unix merupakan sistem operasi yang tidak memiliki tampilan grafis sehingga penggunanya cenderung lebih sedikit jika dibandingkan dengan pengguna sistem operasi yang memiliki user interface. Unix bisa digunakan untuk multi-user dan multitasking. Sedangkan Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat open source. Pengguna boleh bebas memodifikasi dan juga mengembangkan sistem operasi ini. Namun, operasi sistem Linux ini masih belum sebanyak Windows dan Mac. Contoh dari Unix adalah AIX, HPUX, Solaris, BSD, dan sebagainya. Sementara itu, contoh dari Linux adalah Linux Ubuntu, Fedora, dan Debian. Kemudian yang terakhir dari sistem operasi yakni macOS. Sistem operasi ini dikembangkan oleh salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia yakni Apple. Berbeda dengan Windows yang dapat digunakan oleh semua merek dan produk, macOS ini hanya diperuntukkan untuk produk keluaran Apple saja seperti MacBook dan iMac. Contoh dari macOS ini adalah macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS Catalina, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke program aplikasi. Program aplikasi adalah suatu program komputer yang dirancang untuk menjalankan suatu tugas yang spesifik. Program aplikasi disebut juga sebagai aplikasi software atau aplikasi saja. Istilah program aplikasi mencakup semua aplikasi
dalam komputer secara kolektif. Nah, adapun beberapa contoh program aplikasi, yakni yang pertama aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran adalah perangkat lunak atau software yang umum digunakan untuk keperluan kantor. Secara umumnya, aplikasi perkantoran merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu individu atau organisasi dalam menjalankan tugas. Contoh aplikasi yang sering dipakai di perkantoran yakni Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Kemudian yang kedua yakni database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Adapun contoh dari database ini atau program aplikasi database ini yakni Google Contacts, Google Calendar, Evernote, MySQL, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke program aplikasi yang ketiga yakni pemrograman. Pemrograman merupakan proses penulisan kode yang bertujuan untuk menciptakan program komputer. Kode tersebut berisi serangkaian instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Adapun contoh aplikasi dari pemrograman ini yakni Python, JavaScript, dan Java. Kemudian kita masuk ke desain grafis. Desain grafis adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mempermudah proses pembuatan dan pengeditan gambar, ilustrasi, dan desain visual lainnya. Contoh aplikasi dari desain grafis adalah Adobe Photoshop, Illustrator, dan Corel Draw. Kemudian kita masuk ke Brainware, di mana Brainware adalah pengguna yang menggunakan sistem komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Contoh dari Brainware atau pengguna ini adalah yang pertama manajer EDP. Manajer EDP adalah eksekutif yang bertanggung jawab atas proses pengolahan data di perusahaan. Contohnya yaitu Chief Information Office atau CEO. Kemudian ada analisis sistem. Analisis sistem adalah orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, menentukan, dan merekomendasikan sistem atau software yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Contoh dari analisis sistem ini yakni analisis sistem yang bekerja di bagian analisis sistem dan mengatur prosedur komputer. Kemudian yang ketiga yakni programmer. Tugasnya yakni membuat program yang dibutuhkan ke dalam sistem komputerisasi dan menjaga keamanan dari sebuah sistem dan komputer. Contohnya yaitu developer aplikasi, database developer, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir yakni operator. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan sebagainya. Contohnya yakni operator mesin. Mungkin itu saja penjelasan mengenai infografis sistem komputer ini. Kemudian saya masuk ke infografis selanjutnya. Nah, di infografis yang kedua ini kita akan membahas Windows Evolution. Sebelumnya kita berkenalan dulu apa itu Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi terkemuka di dunia yakni Microsoft dengan nama Windows 1.0. Sejak saat itu Windows terus berkembang dan menjadi salah satu sistem yang paling populer di dunia. Kemudian kita masuk ke sejarah operasi sistem Windows. Microsoft Windows dikembangkan oleh dua orang yang bersahabat dari kecil yakni Bill Gates dan Paul Allen. Awalnya Microsoft Windows ini berbasis MS-DOS lalu berevolusi ke sistem operasi dengan basis modus text command line. Windows berevolusi menjadi sistem operasi berbasis antarmuka grafis yang kini mendominasi pasar dan terus berkembang. Kemudian kita masuk ke sejarah dari masa ke masa Windows. Yang pertama yakni Windows 1.0 yang dirilis pada tahun 1985. Windows ini adalah sistem operasi GUI pertama Microsoft menggunakan tampilan bitmap dan mouse, tetapi masih berbasis DOS sehingga hanya satu aplikasi yang dapat berjalan di muka atau di desktopnya. Kemudian yang kedua yakni Windows 2.0 yang dirilis pada tahun 1987. Windows ini membawa peningkatan grafis, mendukung lebih banyak warna, dan memungkinkan jendela tumpang tindih. Meski tidak jauh berbeda bagi pengguna biasa, versi ini tetap berupaya menggantikan DOS berbasis teks. Kemudian yang ketiga yakni Windows 3.0 yang dirilis pada tahun 1990. Windows ini sukses secara komersial dengan peningkatan aplikasi dan dukungan multitasking MS-DOS.
Versi ini juga dikenal dengan fitur virtual memory. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Windows 95 yang dirilis pada tahun 1995. Windows ini menghilangkan ketergantungan pada DOS, memperkenalkan menu start baru, dan menyederhanakan navigasi dengan fitur seperti nama file panjang, jaringan, profil pengguna, dan plug and play. Kemudian kita masuk ke Windows 98 yang dirilis pada tahun 1998. Windows ini lebih fokus pada stabilitas dan tweak, tanpa perubahan besar pada tampilan. Integrasi web dengan Internet Explorer diperbaiki, meski Blue Screen Death masih menjadi masalah bagi Windows 98 ini. Kemudian kita masuk ke Windows Millennium Edition yang dirilis pada tahun 2000. Windows ini adalah pembaruan dari Windows 95 dan 98, ditujukan untuk komputer rumahan yang belum cukup kuat menjalankan sistem berbasis NT. Kemudian kita masuk ke Windows XP yang dirilis pada tahun 2001. Windows ini menyatukan sistem berbasis NT dan DOS, menjadikannya stabil, ramah pengguna, dan terpisah dari fondasi MS-DOS. Kemudian kita masuk ke Windows Vista, yang dirilis pada Januari 2007. Bill Gates menyatakan bahwa sistem ini dikembangkan berdasarkan masukan dari jutaan pengguna. Peluncuran ini juga bertepatan dengan pembaruan Microsoft Office. Selanjutnya kita masuk ke Windows 7 yang dirilis pada tahun 2009. Dengan membawa perbaikan dari Vista, termasuk fitur menyematkan aplikasi ke bilah tugas untuk akses cepat tanpa membuka menu atau folder. Kemudian kita masuk ke Windows 8 yang dirilis pada tahun 2012. Dengan menghadirkan perubahan besar untuk menyesuaikan sistem operasi dengan perangkat modern, selain mendukung mikroprosesor x86 atau Intel atau AMD, versi ini juga mendukung ARM. Antarmukanya dirancang ulang untuk optimal di tablet sentuh. Kemudian kita masuk ke Windows 8.1 yang dirilis pada tahun 2013. Setahun setelah Windows 8 booming, Microsoft merilis Windows 8.1 dengan kembalinya tombol Start di pojok kiri bawah, kini berlogo Windows Flat. Kemudian kita masuk ke Windows 10 yang dirilis pada tahun 2015. Windows ini membawa perubahan besar seperti Windows 95 dan Windows XP, menggabungkan fitur layar sentuh tanpa mengorbankan pengalaman desktop. Menu mulai dan bilah tugas kembali dengan peningkatan yang signifikan. Kemudian kita masuk ke Windows yang terakhir, yakni Windows 11 yang dirilis pada 24 Juni 2021 dengan mengusung desain ulang dari Windows 10X, termasuk menu start baru, panel widget, dan penggantian Internet Explorer dan dengan Microsoft Edge. Kemudian kita masuk ke fungsi Windows, di mana fungsi pertamanya yakni mengelola sumber daya, seperti mengatur CPU, RAM, dan hard disk untuk memastikan sistem berjalan dengan optimal. Kedua, antarmuka GUI, memudahkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui ikon dan menu. Selanjutnya, fungsi Windows terakhir yakni keamanan, melindungi perangkat dari virus, malware, dan ancaman cyber. Kemudian ada pun fitur terbaru dari Windows, yakni yang pertama Quick Settings. Pengaturan cepat ini dapat digulir dan disesuaikan dengan saklar penghemat daya dan tombol penyegaran Wi-Fi. Yang kedua yakni HDR Background, dukungan latar belakang HDR untuk pengalaman visual yang lebih baik. Kemudian selanjutnya yakni Wi-Fi 7. Konektivitasnya yang lebih cepat dan lebih stabil. Kemudian yang terakhir yakni Energy Saver, yakni efisiensi daya yang lebih baik untuk baterai lebih tahan lama. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan Windows, di mana yang pertama yakni kompatibilitasnya yang luas, mendukung berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Yang selanjutnya yakni kemudahan penggunaan, antarmuka intuitif dan familiar. Selanjutnya fitur multimedia kaya, yang mendukung berbagai format audio dan video. Selanjutnya, dukungan pengembang besar, di mana banyak aplikasi dan game yang tersedia. Lalu yang terakhir dari kelebihan Windows adalah dukungan jangka panjang, di mana pembaruan dan keamanan yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita masuk ke kekurangan Windows, di mana Windows ini rentan terhadap virus, sering menjadi target malware, dan perlu keamanan ekstra. Yang kedua, sering bermasalah, seperti mengalami crash,
dan gangguan sistem. Kemudian Windows juga butuh spesifikasi yang tinggi karena Windows ini memerlukan perangkat keras yang kuat. Selanjutnya yakni mahal. Versi profesional bisa cukup mahal dibanding versi yang sering digunakan oleh pengguna biasa. Selanjutnya yakni fiturnya yang kompleks. Karena banyaknya fitur, sehingga pengguna masih dapat kebingungan dalam menggunakan Windows ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai Windows. Selanjutnya kita beralih ke infografis yang selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai infografis yang ketiga yakni review studi kasus, di mana kasus yang saya ambil yakni 178 HP Xiaomi, Redmi, dan Poco yang tidak dapat update operasi sistem lagi. Nah, apa yang terjadi? Pada tanggal 28 Oktober 2024, Xiaomi mengumumkan 178 perangkat Redmi dan Poco tidak lagi menerima pembaruan update software lagi, baik pembaruan sistem operasi maupun keamanannya. Perangkat yang tidak menerima pembaruan ini akan dikategorikan sebagai perangkat yang lawas atau perangkat end of service. Apa saja kekurangan dan dampaknya? Yang pertama, tidak mendapat fitur baru dan perbaikan masalah bug. Yang kedua, perangkat yang tidak mendapat update software ataupun keamanannya lebih rentan terhadap ancaman cyber. Kemudian yang terakhir yakni beberapa aplikasi mungkin tidak bisa dijalankan karena memerlukan sistem operasi yang baru. Bagaimana keamanannya? Seperti yang disebutkan tadi, perangkat yang tidak mendapat pembaruan mungkin lebih rentan menghadapi serangan cyber atau serangan keamanan karena tidak mendapatkan pembaruan keamanan sistem operasi lagi. Lalu apa penanggulangan dan solusinya? Menurut saya, solusi yang dapat diambil oleh pengguna yang tidak dapat update software lagi yakni menggunakan atau mengganti perangkat yang masih mendapatkan operasi sistem lagi. Yang kedua, menggunakan fitur keamanan yang ada pada HP tersebut. Kemudian kita masuk pada kerugian. Yang pertama, perangkat yang tidak mendapat update itu jadi kurang aman karena tidak mendapatkan pembaruan keamanan. Kemudian yang kedua, aplikasi kurang optimal digunakan apabila aplikasi tersebut diperlukan versi update OS yang lebih terbaru. Kemudian yang ketiga yakni rentan terhadap serangan cyber atau serangan keamanan. Kemudian yang terakhir yakni banyak fitur baru yang tidak bisa digunakan karena HP tersebut harus di-update terlebih dahulu agar fitur-fitur baru dapat digunakan. Mungkin itu saja penjelasan mengenai review studi kasus saya. Selanjutnya kita beralih ke infografis yang terakhir yakni sistem call dan operasi sistem Windows. Nah, kita masuk ke sistem call dan operasi sistem Windows. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem call. Sistem call atau panggilan sistem adalah permintaan yang dibuat oleh program ke sistem operasi. Ini memungkinkan aplikasi untuk mengakses fungsi dan perintah dari API sistem operasi. Panggilan sistem ini melakukan operasi tingkat sistem. Kemudian yang kedua yakni operasi sistem Windows. Windows adalah sistem operasi berbasis antarmuka grafis yang dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi ini mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Lalu adapun hubungan antara operasi sistem call dan operasi sistem Windows, di mana sistem operasi Windows dan sistem call ini memiliki hubungan yang sangat erat karena sistem call merupakan mekanisme utama yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi dengan kernel sistem operasi. Kemudian ada jenis layanan operasi sistem Windows dan sistem call. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai operasi sistem Windows, di mana operasi sistem Windows ini terbagi atas beberapa bagian, yakni yang pertama eksekusi program. Sistem harus bisa meload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Program harus bisa menghentikan pengeksekusiannya baik secara normal maupun tidak atau terdapat error. Kemudian yang kedua, operasi input dan output. Program yang sedang dijalankan kadangkala membutuhkan input dan output.
Untuk efisiensi dan keamanan pengguna biasanya tidak bisa mengatur paranti input-output secara langsung. Untuk itulah, sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi input-output. Contohnya, printer digunakan jika program disuruh untuk mencetak. Kemudian yang ketiga yakni manipulasi sistem, di mana program harus membaca dan menulis berkas, dan kadangkala juga harus membuat dan menghapus berkas. Kemudian yang terakhir yakni deteksi error. Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras, input-output, dan di dalam program yang dijalankan oleh pengguna. Selanjutnya, kita masuk ke jenis layanan sistem call, di mana yang pertama yakni proses kontrol, untuk mengontrol proses yang sedang berjalan. Yang kedua yakni manajemen file, untuk mengatur file yang berjalan dalam program. Dan yang ketiga yakni manajemen perangkat, yang mengatur perangkat apa saja yang dipakai di dalam program. Kemudian yang keempat yakni pemeliharaan informasi, di mana penghubung antara pengguna dengan sistem operasi jika ada informasi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yakni komunikasi, yakni pertukaran informasi dan dari proses yang berjalan dengan sistem operasi. Lalu adapun perbandingan antara layanan sistem OS Windows dan sistem call. Yang pertama yakni tingkat operasi, di mana OS Windows itu beroperasi di tingkat API pengguna atau user mode, sedangkan sistem call beroperasi di tingkat kernel atau kernel mode. Kemudian masuk ke akses, di mana operasi Windows digunakan oleh aplikasi melalui Windows API, misalnya Win32 API, sedangkan sistem call digunakan oleh program melalui panggilan langsung ke kernel. Kemudian selanjutnya yakni keamanannya, di mana operasi sistem Windows lebih aman karena ada lapisan abstraksi antara aplikasi dan sistem operasi. Lanjut, yakni sistem call, di mana sistem call ini kurang aman jika tidak dikontrol dengan baik karena langsung berinteraksi dengan kernel. Kemudian kinerja dari OS Windows biasanya lebih lambat dibanding sistem call karena adanya overhead dari API. Sedangkan sistem call lebih cepat karena langsung berkomunikasi dengan kernel. Kemudian yang terakhir, dari segi fungsionalitasnya, di mana OS Windows digunakan untuk operasi tingkat tinggi seperti manajemen file, jaringan, dan tampilan grafis. Sedangkan di sistem call, itu lebih digunakan untuk operasi tingkat rendah seperti manajemen proses, memori, dan perangkat keras. Mungkin itu saja penjelasan mengenai keempat infografis yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.